250 juta anak di seluruh negeri telah ditipu oleh dongeng Grimm. Sebenarnya tidak ada yang namanya ciuman cinta sejati. Raja bertabrakan selama 3 hari 3 malam. Barulah prinses itu memuntahkan biji apel. Tidak ada yang disebut sebagai kisah topi merah yang cerdik melawan serigala abu-abu. Sebenarnya dia adalah putri Wolf Clan. Topi merah itu dicelup dengan darah orang-orang. Dan semua ini karena saya melintasi ke dunia kebangkitan aneh. Mendapatkan kekuatan tertinggi, dongeng gelap. Selama saya menulis cerita dongeng gelap, saya bisa menciptakan keanehan untuk melayani saya. Putri darah putih, Yuli. Putri hemat darah Yuli. Putri darah sendiri, Yuli. Topi merah darah, Britney. Putri rambut usus, Lilith. Ketika tak terhitung banyaknya dongeng gelap beredar di dunia aneh, seluruh dunia akan bergetar karenanya. Saat ini, kota Feng. Malam telah larut. Perumahan Taman Bahagia. Di sebuah rumah biasa, saya sedang dengan antusias membolak-balik sebuah buku dongeng Grimm. Tik tik tik. Ponsel di samping saya mengeluarkan serangkaian suara pemberitahuan. Frekuensinya seperti petasan yang dinyalakan. Saya mengernyitkan dahi. Dengan wajah bingung, saya mengambil ponsel. Saya menatap ke bawah. Terlihat sebuah forum bernama Fengdu Vanguard. Pasca lonjakan. Tolong selamatkan aku. Di depan rumah saya ada seorang wanita hamil yang dagunya tertanggal sedang menghantam pintu. Saya merindukan ibu saya. Apa ini? Ayahku sedang memasak, tiba-tiba matanya mengeluarkan darah. Sekarang dia mengacungkan pisau dan mengayunkannya sembarangan. Polisi mana? Segera datang dan selamatkan saya. Saya baru saja melihat seorang polisi lalu lintas menghentikan sebuah mobil dengan tubuhnya. Memangsa seluruh keluarga beranggotakan 3 orang di dalam mobil itu. Sejumlah pesan menakutkan dan aneh melintas di depan mata saya. Ketika saya sedang memikirkan apakah ini sebenarnya sebuah lelucon yang konyol, layar ponsel tiba-tiba dipenuhi warna hitam. Peringatan Divisi Penjaga Kegelapan. Mendeteksi bahwa negara Sia diserang oleh kekuatan tidak dikenal. Berbagai perubahan aneh dengan tingkat yang berbeda akan terjadi di seluruh negeri. Malam ini, sebagian besar makhluk aneh berbentuk manusia masih mempertahankan sebagian kecerdasan. Setelah bertemu, usahakan untuk menunda waktu dengan memanfaatkan karakteristiknya. Bertahan hingga fajar. Perhatian. Jangan sekali-kali bertarung jarak dekat dengan mereka. Sementara itu, selamat datang di permainan mengerikan. Suara rendah dan serak terdengar di telingaku. Sejenak, bulu kuduku merinding. Sebuah dingin yang menusuk tulang. Dari telapak kakiku, sampai ke ubun-ubun. Pakaian di tubuhku tanpa sadar sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Semua yang terjadi sekarang, jauh melampaui pemahamanku. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pintu yang mendesak terdengar. Aku dengan kaku menoleh ke arah pintu. Dengan sulit aku mengucapkan 2 kata. Siapa itu? Kakak besar. Tolonglah. Tolong selamatkan saya. Suara anak-anak yang ketakutan dan berteriak terdengar. Irama ketukan pintu semakin cepat. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan mendekatinya. Setelah berputar-putar, aku berdiri dari sofa. Berjalan ke depan pintu. Mendekatkan mata ke lubang kunci. Ingin memastikan identitas gadis kecil itu. Tiba-tiba, pandangan sempitku dipenuhi oleh sepasang mata merah darah. Wajahku langsung pucat. Tubuhku secara instingtif mundur selangkah. Saya melihat kamu. Kakak besar. Suara anak-anak di luar pintu terdengar lagi. Namun tidak ada lagi ketakutan seperti sebelumnya. Suaranya justru mengandung sedikit rasa ingin tahu. Detik berikutnya. Kakak besar. Buka pintunya untukku. Suara benturan yang keras menggempur gendang telingaku seperti petir. Ini adalah pintu anti maling. Tidak mungkin itu adalah kekuatan seorang anak. Jika kamu tidak membuka, saya ingin masuk sendiri. Suara di luar pintu terdengar lagi. Namun terdengar sangat dingin dan menyeramkan. Bang! Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Saya melihat dengan jelas. Pintu bingkai dari paduan itu mulai longgar, didorong oleh naluri tubuh. Saya berlari ke dapur, mengambil sebuah pisau pemotong tulang. Kedua mata saya menatap pintu dengan tajam. Pintu besi setinggi 2 meter jatuh berat ke lantai ruangan. Bau busuk yang menyengat langsung masuk ke rongga hidung saya. Gadis kecil itu melompat-lompat masuk ke ruangan. Dengan kedua tangan, ia bermain-main dengan ekor kuda miliknya. Ia memiringkan kepala melihat saya yang bergetar. Senyumnya yang aneh muncul di wajahnya. Naluri bertahan hidup membuat saya cepat mencerna informasi saat ini. Dalam peringatan Divisi Penjaga Kegelapan. Karakteristik yang disebutkan. Apa karakteristik gadis kecil itu? Dalam kebisuan pemikiran saya. Pandangan saya melirik camilan di atas meja. Saya dengan gemetar mengulurkan 1 jari menunjuk camilan. Saya berkata dengan gagap. Adik kecil. Pintu. Di depan pintu ada makanan ringan. Bagaimana denganmu? Pertama. Makan sedikit dulu. Mendengar kata-kata ini, wajah gadis itu menunjukkan keraguan. Tatapannya sedikit bergerak ke arah Oreo di meja. Dipacu oleh nalurinya, ia merobek sebuah kemasan, mengambil sepotong dan memasukkannya ke mulut. Yue, sisa-sisa Oreo disertai dengan cairan kuning berbau amis. Dikeluarkan oleh gadis itu. Kemudian ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengaum.
Ini makanan apa yang tidak enak? Aku ingin darah. Setelah mengucapkannya, gadis itu kembali dengan ekspresi kekanakan. Langkahnya sedikit bergerak. Sedikit demi sedikit mendekat kepadaku. Ekspresi ketakutan di wajahku dan tubuhku yang bergetar. Di matanya, seperti lukisan indah yang mengejutkan dunia. Kakak besar, sungguh terlihat menggigil. Sangat menyenangkan. Dalam sekejap, rasa kematian yang kuat menyelimuti hatiku. Saat putus asa, layar merah darah muncul di depanku. Aroma darah yang pekat menyebar dari layar. Setiap kata yang terdistorsi dan jahat muncul. Berdasarkan aturan permainan, setiap pemain akan mendapatkan sesuai dengan lingkungan saat ini. Secara acak mendapatkan satu pecahan aneh. Bahkan sebuah kekuatan aneh yang mengerikan. Namun untuk mengendalikannya, atau dikendalikan olehnya, itu tergantung padamu. Segera setelah itu, sebuah tentakel aneh menyembul dari dalam layar. Menyerang Dongeng Grim di atas sofa. Di bawah serangan, Dongeng Grim berubah menjadi kabut abu. Mengalir ke dalam tubuhku. Pembagian telah selesai. Selamat, kamu telah mendapatkan kekuatan tertinggi. Dongeng gelap. Kamu bisa menciptakan dongeng gelap. Cerita yang menciptakan hal-hal aneh untuk membantumu. Petunjuk. Pertama, setiap kali menciptakan memerlukan 3 pecahan aneh. Semakin tinggi kualitas pecahan aneh yang dimasukkan, kekuatan makhluk aneh semakin kuat. Kedua, pecahan aneh yang kamu ciptakan dongeng gelap semakin cocok. Kekuatan makhluk aneh semakin kuat. Paket pemula. Anda dapat menciptakan dongeng gelap aneh yang pertama tanpa biaya. Jika bukan karena yang terjadi malam ini, saya takut tidak akan percaya pada diri saya sampai mati. Akan terbangun kemampuan yang disebut. Tapi ini tampaknya menjadi satu-satunya harapan saya untuk bertahan hidup. Saya menarik napas dalam-dalam. Mencoba sebisa mungkin agar suara saya tidak bergetar lagi. Anak kecil, apakah kamu ingin mendengarkan dongeng? Ini adalah cerita yang sangat menyembuhkan. Berjudul Putri Darah Putih. Gadis kecil berhenti melangkah. Rasa dingin yang aneh di matanya mulai memudar. Seluruh tubuhnya terdiam di tempat. Beberapa saat kemudian, dia berjongkok di tanah sambil memeluk kepalanya. 10 jari terikat di kulit kepalanya. Aliran darah mengalir melalui rambutnya. Sepertinya dia sedang menanggung rasa sakit yang luar biasa. Bayangan aneh gadis itu berjuang beberapa kali sebelum kembali normal. Di matanya terdapat dingin dan rasa sakit yang bersamaan. Melihatku dengan suara bayi yang sulit berbicara. Ingin. Kakak besar. Aku ingin. Mama pernah menceritakan cerita ini padaku. Saya menantikan seorang pangeran yang akan mencium saya dan membangunkan saya. Tapi aku lupa jalan cerita dari cerita ini. Jika kau bisa menceritakannya lagi padaku, aku tidak akan memakanmu, loh. Mendengar kata-kata ini, aku tak bisa menahan napas lega. Ternyata, bahkan jika otakku diserang oleh hal-hal aneh, tapi kebiasaan anak-anak yang suka mendengar dongeng tetap terukir dalam tulang. Aku menarik napas dalam-dalam. Mata yang dalam secara tidak sadar terkena warna darah. Dengan suara berat, aku mulai berbicara. Jutaan tahun yang lalu, seorang putri lahir dari Dongeng Grim. Dia merupakan kesayangan dari kerajaan tertinggi. Rambutnya sehitam kayu hitam. Kulitnya seputih salju. Bibirnya merah seperti darah. Sebuah senyuman aneh muncul di wajah gadis itu. Sudut bibirnya yang aneh terangkat sedikit. Matanya penuh dengan harapan. Benar. Inilah ceritanya. Aku tidak berhenti. Terus mengeluarkan kata-kata dari mulutku. Putri kecil itu menghisap darah ratu dan raja secara bergantian. Ibu tiri yang adalah seorang penyihir mengetahui identitasnya melalui cermin ajaib. Mengirim pemburu untuk mencabut hatinya. Namun ia tetap hidup, berkat darah 7 kurcaci di hutan. Suaraku mengandung sedikit kewibawaan. Tidak, dari mulut aneh gadis itu, terdengar raungan rendah. 2 garis darah mengalir dari sudut matanya. Ia menatapku dengan penuh kemarahan. Tatapannya seolah ingin mengoyak orang yang menghina dongeng ini menjadi serpihan. Tiba-tiba, beberapa benang merah keabu-abuan melata seperti ular berbisa. Merayap di atas tubuh aneh gadis itu. Membuatnya terjebak di tempat. Aku melihat perubahan aneh yang terjadi padanya. Tanpa ragu, aku terus membuka mulut. Ibu tiri membuat apel beracun dengan darahnya sendiri. Membunuhnya. Para kurcaci meletakkannya di dalam peti mati kristal. Namun, pangeran yang lewat menghinanya. Di bawah pukulan keras pangeran, apel di tenggorokannya terputus dan terjatuh. Dia kembali hidup. Kembali ke kerajaan. Mengambil kembali jantungnya. Dan juga membunuh ibu tirinya. Rakyat bodoh bersorak memanggil namanya. Pupilku menyusut mendadak. Dalam pandanganku, sebuah kepompong raksasa berwarna darah muncul di depan gadis itu. Di dalam kekosongan di balik keanehan itu, menggerogoti dengan gila, mengamati pemandangan yang sangat aneh ini. Aku perlahan mengeluarkan beberapa karakter terakhir. Dia adalah keanehan yang bahkan mitologis. Namanya disebut Putri Darah Sendiri Yuli. Tidak, bukan seperti ini. Kau pembohong. Suara serak muncul dari mulut gadis itu. Benang abu-abu kemerahan yang melilit tubuhnya hancur total. Gadis cantik itu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berbeda. Sudut bibirnya terbelah dengan cara yang sangat berlebihan. Lidahnya yang sangat panjang menjulur keluar seperti lidah ular, mengeluarkan suara mendesis.
2 ekor kuda yang terurai terbang di belakang kepala. Dikenakan dengan gaun merah yang anggun. Terlihat sangat menyeramkan dan aneh. Ia menatapku dengan marah dan lapar. Seperti binatang yang mengamati mangsa yang lezat. Sebagai hukuman, ia belum menyelesaikan ucapannya. Suara wanita yang indah dan aneh datang dari koperan merah darah yang ada di belakang. Sebagai hukuman, biarkan aku membunuhmu. Gadis aneh itu dan aku sama-sama melihat ke arah koperan besar. Satu orang dengan satu keanehan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tak terhitung banyaknya retakan menyebar di tubuh koperan. Sebuah kaki cantik yang putih dan ramping muncul dari dalam koperan. Sepasang sepatu hak tinggi merah sangat mencolok. Segera muncul sosok yang anggun tanpa hambatan. Bayangan itu melangkah keluar dari kepompong darah. Kepompong yang hancur berubah menjadi gaun mewah biru dan merah. Terpasang di kulitnya yang tampak rapuh. Jari telunjuk tangan kanannya diletakkan di bibir bawah yang merah darah. Tatapan antara alis dan matanya. Namun memancarkan kebencian yang ekstrim. Kekejaman yang ekstrim. Keanehan yang ekstrim. Inilah dongeng gelap aneh pertama yang aku ciptakan. Putri darah sendiri Yuli. Gadis itu dengan aneh merasakan aura menakutkan yang datang dari Yuli. Seketika merinding. Tanpa berpikir panjang. Gadis itu dengan aneh melarikan diri. Menuju keluar rumah. Justru pada saat kakinya baru saja menginjak pintu. Sebuah lengan menembus dadanya. Menggenggam jantungnya. Jarinya mencengkeram dengan keras. Jantungnya meledak. Tak terhitung darah memancar menjadi hujan darah. Tubuh aneh gadis itu juga dalam sekejap menghilang menjadi abu. Hanya meninggalkan sehelai gaun merah yang compang-camping dan sebuah kristal putih perlahan jatuh ke tanah. Yuli membungkuk untuk mengambil gaun merah yang compang-camping dan benda bulat itu. Melangkah dengan langkah seperti kucing menghampiriku. Aku melihat bayangan yang mendekatiku. Di wajahnya masih terlukis ekspresi tidak percaya. Rasa tertekan yang dibawa Yuli kepadaku. Jauh melebihi keanehan gadis sebelumnya. Makhluk menakutkan seperti ini. Benarkah ini benar-benar aku yang menjadikannya? Detik berikutnya. Benang-benang hampa memancar dari tubuhku. Menghubungkanku dengan Yuli. Ketakutan di hatiku. Dalam sekejap menghilang cukup banyak. Yuli datang di depanku. Satu tangan menempel di dadanya. Membungkuk ke arahku. Sujud kepada Tuhanku. Rendah rok Yuli bergerak tanpa angin. Mengeluarkan suara rendah. Layar merah menyala muncul. Selamat. Berhasil menenun dongeng gelap pertama. Putri darah putih Yuli. Peringkat D kelas sempurna. Sebuah teks baru muncul segera. Mendeteksi bahwa tuan rumah telah melewati ujian pembunuhan pertama. Hadiah kemampuan aneh tubuh meningkat 2 kali lipat. Sebuah kekuatan aneh muncul dari kekosongan. Mengalir ke dalam tubuhku. Dalam sekejap, aku hanya merasakan tubuhku. Bahkan jiwaku dipenuhi oleh energi ini. Gelombang udara tak terlihat meledak ke segala arah dari diriku. Aku merasakan perubahan pada tubuhku. Dengan bersemangat aku berbisik. Apakah ini kekuatan aneh? Mulai sekarang, aku memiliki kemampuan untuk bertahan dalam permainan mengerikan ini. Modal untuk bertahan hidup. Juga memiliki jalan luar biasa yang menjadi milikku sendiri. Pikiran kembali. Aku dengan jelas menyadari kebangkitan aneh. Tingkat ketakutan dunia setelah itu. Pandangan beralih ke dua hal yang ditinggalkan setelah kematian aneh gadis itu. Di atas 2 barang yang tersisa. Layar berdarah berkedip lagi. Esensi mistik tingkat F. Obat penyembuh yang mengandung kekuatan aneh. Ini adalah keharusan bagi mereka yang berusaha mengendalikan yang aneh untuk meningkatkan kemampuan. Rok merah hantu. Pecahan aneh tingkat F. Tatapanku sedikit bergerak. Tiba-tiba muncul sebuah pemikiran berani. Cara aneh untuk naik level dalam dongeng gelap. Apakah itu dengan menelan pecahan aneh secara langsung? Aku baru saja ingin berbicara. Yuli mendahului langkah. Mengambil tindakan terhadap pecahan aneh ini. Jari tangan kanannya bergerak sedikit. Kekuatan aneh melilit rok merah. Rok merah yang compang-camping itu seakan merasakan ancaman. Mulai bergetar dengan liar. Menggetarkan udara sehingga berdengung. Ini adalah naluri pecahan aneh untuk menolak penggabungan. Dalam perbedaan kekuatan yang besar. Dia segera berubah menjadi genangan darah merah segar. Diminum habis oleh Yuli. Saya merasakan dengan jelas. Tingkat ketakutan Yuli meningkat. Meskipun tidak mencapai tingkat C. Tapi sudah dekat untuk memecahkan belenggu itu. Layar berwarna darah berkedip lagi. Tugas malam pertama. Memburu 10 makhluk aneh. Hadiah untuk keberhasilan tugas. Tergantung pada hasil penyelesaian tugas. Sudut bibir saya sedikit terangkat. Tugas seperti ini. Sangat sesuai dengan keinginan. Saya membutuhkan lebih banyak pecahan aneh untuk memperkuat Yuli. Dan untuk membuat bahan untuk menyusun dongeng gelap berikutnya. Aku menatap jam di dinding. Sudah menunjukkan pukul 3:30. Menurut peringatan divisi penjaga kegelapan. Setelah fajar, makhluk aneh seharusnya akan menghilang. Saya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saat orang lain diserang oleh yang aneh. Sambil ketakutan dan merintih. Saya membawa Yuli keluar dari pintu. Baru saja sampai di pintu gedung apartemen. Aroma darah yang menyengat menyelimuti hingga ke tulang. Angin dingin menerpa wajahku. Alis saya sedikit berkerut. Diriku yang telah diperkuat oleh kekuatan aneh. Sudah bisa merasakan dengan jelas. Gelombang aura aneh di udara. Di luar pintu ini.
Terdapat sesuatu yang aneh bersembunyi. Kreek, pintu besi yang sudah tua saya dorong, mengeluarkan suara gesekan yang tajam. Saat saya melangkah keluar dari pintu unit dan melihat pemandangan di luar, pupilku menyusut seketika. Terlihat di pohon-pohon tua yang ditanam di kompleks. Bergelantungan wajah-wajah yang aku kenal. Tubuh yang tampak layu bergerak aneh. Mata mayat itu lenyap. Hanya menyisakan 2 lubang darah yang kosong. Semua dengan serentak mengalihkan pandangan ke arahku. Menatapku. Di detik berikutnya, wajahku berubah drastis. Tali rami yang hitam pekat melawan langit malam. Mengeluarkan ledakan suara yang mengguntur. Meluncur ke arah wajahku. Tali rami itu langsung melilit leherku. Suara tawa yang tidak jelas datang dari kegelapan yang tak berujung. Seolah merayakan mangsa baru yang didapat. Tepat saat simpul yang mematikan hampir selesai. Sudut bibirku mengangkat senyum dingin. Ekspresi ketakutan di wajahku menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanya kemarahan yang tak berujung. Keluarlah. Suara yang menakutkan bergemuruh seperti guntur di bawah malam. Tanganku yang besar menggenggam erat tali. Kujerkah dengan kuat. Dalam satu tarikan napas. Sebuah makhluk aneh seperti kurcaci. Terpaut oleh kekuatan yang besar ini ke hadapanku. Tali rami hitam pekat itu adalah ikal rambutnya. Saat ini, ia tidak bisa lagi mengeluarkan tawa yang tidak jelas. Ekspresi ketakutan muncul di rongga matanya yang kosong. Ia menyadari bahwa ia telah menginjak papan besi yang sebenarnya. Namun, tanpa menunggu ia bereaksi lebih lanjut. Saya dengan cepat mengikat rambut hitam pekat itu. Mengelilingi lehernya. Tarikan kuat. Dengan cara dia membunuhnya. Tubuh yang digantung itu meledak seketika. Tinggal menyisakan seutas tali rami hitam. Dan sebuah tali hantu esensi mistik level. Pecahan aneh level. Mainan yang khusus milik makhluk jahat. Kamu bisa menggunakannya untuk mengendalikan keanehan. Tapi hati-hati agar tidak terjerat olehnya. Kalau tidak, kamu akan menjadi yang berikutnya digantung. Saya melihat tulisan di layar merah darah. Di dalam tatapannya terdapat kilasan warna yang penuh keheranan. Saya tidak memilih untuk memberikan tali hantu itu kepada Yuli untuk ditelan. Karena sifatnya tidak sesuai dengan Yuli. Tapi yang lebih penting adalah, saya merasa samar-samar. 2 kata, mengendalikan, dalam perkenalan. Menyimpan rahasia yang lebih besar. Pandangan saya yang rumit melayang-layang di tubuh makhluk di atas pohon. Saya melambaikan tangan ke arah Yuli di belakang saya. Menunjukkan dia untuk menurunkan semua mayat ini. Bagaimanapun juga, bayangan-bayangan ini pernah sedikit banyak memberikan bantuan dan kehangatan kepadaku. Setelah Yuli menurunkan mayat-mayat itu, aku menatap tajam ke suatu tempat. Aku bisa merasakan. 3 ada di tempat itu. Tersembunyi seekor mangsa yang bagus. Yang layak untuk kekuatan Yuli. Bar hilang. Tempat surga yang hilang bagi para pemuda. Biasanya saat ini adalah waktu emas untuk berpesta. Cahaya yang berwarna-warni menyebar di seluruh tempat. Cermin di atas lantai dansa memantulkan keanggunan dan kegilaan. Tapi sekarang dipenuhi dengan perasaan kegembiraan yang aneh. Lampu yang berkilau memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Seolah-olah menutupi diskotik dengan lapisan cahaya berwarna darah. Lantai dansa masih penuh dengan orang-orang. Mereka melompat-lompat di sekeliling. Tapi anehnya, orang-orang di lantai dansa ini, semuanya terjatuh dengan kepala menghadap ke tanah. Seluruh tubuh terus melompat dalam posisi terbalik. Posisi yang seharusnya berada di pusar. Berubah menjadi sebuah mata vertikal yang aneh. Benturan membuat tengkorak mereka hancur berkeping-keping. Bahkan bagian di atas leher sudah menjadi kosong. Darah merah menyala dan otak putih mengalir di lantai. Berpadu dan bercampur. Mengeluarkan bau busuk yang langsung menyerang jiwa. Di sudut tertentu dari area tempat duduk, 2 saudara perempuan yang cantik berpelukan dan bersembunyi. Tubuh mereka terus bergetar. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Setelah permainan mengerikan muncul, kakak Duan Xinxin ditugaskan ke sebuah pecahan aneh yang dapat menyembunyikan keberadaan. Keduanya baru saja selamat dari malapetaka. Tidak menjadi salah satu dari mereka di lantai dansa. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Saya sangat takut. Duan Mengmeng berbicara dengan suara menangis. Berusaha merendahkan suaranya. Sambil berbicara, dia merapatkan tubuhnya ke pelukan Duan Xinxin. Wajah pucat Duan Xinxin mengeluarkan senyuman yang sulit. Dia dengan hati-hati mengamati gerakan aneh saat berpesta. Menghibur dengan suara rendah. Mengmeng tidak takut. Sesuai pemberitahuan divisi penjaga kegelapan. Asalkan bertahan sampai pagi. Kita memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Tapi dia sendiri tahu dalam hatinya. Di tengah pencarian banyak makhluk aneh. Apakah mereka dapat bersembunyi sampai pagi? Masih merupakan tanda tanya. Apalagi, mengendalikan kekuatan pecahan aneh dalam waktu lama. Itu adalah pengeluaran besar bagi dirinya. Tiba-tiba, Duan Xinxin meludahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti layang-layang yang putus. Dalam sekejap, aroma yang khas milik manusia menyelimuti mereka. Terpapar di depan makhluk-makhluk aneh. Akhirnya aku menemukan kalian. Hahaha. Semua makhluk aneh di lantai dansa bersuara serentak. Suara yang serak dan besar hampir langsung merobek gendang telinga kedua orang itu. Dong. 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 Dong.
Dong! Di tengah musik menakutkan, semua makhluk aneh yang terbalik di lantai dansa bergerak cepat, menuju posisi Duan Xinxin dan yang lainnya. Suara kepala yang menghantam tanah terus terdengar, seolah-olah sebuah lagu sebelum kehidupan layu. Kedua orang itu berteriak, segera bangkit dan ingin melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Berderet-deret makhluk aneh yang terbalik mengelilingi seluruh area tempat duduk yang di sekitar tidak dapat ditembus. Yang aneh adalah, mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka menjadi tenang, mengawasi kedua orang itu dengan ketat, menunggu sesuatu. Di depan mereka, sebuah makhluk aneh yang terbalik dengan tubuh yang menggoda seolah-olah mengulurkan dua kaki panjangnya seperti sebuah undangan. Bicara di depan umum. Ayo meriahkan pesta di lantai dansa bersama kami. Hahaha. Tawa yang menakutkan memenuhi seluruh Barlos. Makhluk aneh yang berdiri terbalik mengepung keduanya, mendorong mereka menuju lantai dansa. Justru saat keduanya akan memasuki lantai dansa, pintu tavern tiba-tiba terbuka. Dua sosok perlahan berjalan masuk. Waktu. Baik dua saudara perempuan Duan Xinxin maupun banyak makhluk aneh yang berdiri terbalik. Semuanya menatap ke arah pintu. Detik berikutnya, suara rendah yang penuh ejekan terdengar dari sosok yang berjalan di depan. TSK. Ini menarik. Suara saya tidak keras, namun lebih mengalahkan musik pesta yang keras. Bergema di atas mistar gawang. Dua orang yang tiba-tiba muncul. Dan kata-kata menghina yang tiba-tiba muncul. Membuat banyak makhluk aneh yang berdiri terbalik tertegun sejenak. Beberapa detik kemudian, mereka meluncurkan teriakan keras yang memekakan telinga. Di pusar terdapat mata vertikal yang dipenuhi dengan kemarahan setelah diprovokasi. Mereka menyerah untuk mengepung kedua saudari. Dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata telanjang. Berlari ke arahku dan Yuli. Putri darah sendiri Yuli sedikit membungkuk kepadaku. Seakan-akan dia adalah jenderal yang meminta izin kepada yang tertinggi. Setelah mendapatkan izin dariku, Yuli melangkah maju berdiri di depanku. Jari telunjuk tangan kanannya menyentuh lembut bibir merahnya. Jari-jarinya yang ramping mengarah kepada tentara aneh yang menyerang. Saat itu, boom, 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 boom. Suara ledakan berturut-turut datang dari barisan terdepan. Dari puluhan makhluk aneh yang terbalik. Darah di dalam tubuh mereka seakan-akan menerima panggilan agung yang tidak terkendali. Tubuh mereka pun dengan cepat menyusut. Terkulai di tanah kehilangan vitalitas. Darah yang mengalir itu mengalir menuju telapak tangan kanan Yuli. Tertekan menjadi sebuah butiran darah merah cerah. Salah satu kemampuan aneh putri darah putih Yuli. Penguasaan darah. Kejadian aneh lainnya. Mengeluarkan jeritan tajam yang memilukan. Tumpang tindih satu sama lain. Membentuk resonansi yang menakutkan. Dalam sekejap, meja dan kursi di Barlos. Dinding muncul retakan-retakan tak terhitung. Bahkan langsung hancur berkeping-keping. Duan Xinxin dan Duan Mengmeng seperti terkena serangan berat. Darah mengalir dari 7 lubang tubuh. Seluruh tubuhnya jatuh duduk di tanah. Meskipun dengan guncangan supranatural yang mengerikan ini, masih tidak dapat menggoyahkan saya dan Yuli sedikit pun. Saya bahkan mengulurkan jari kelingking untuk membersihkan telinga. Seolah-olah mendengar musik sampah yang aneh. Yuli bahkan mengernyitkan dahi sedikit. Jari-jari tangan kanannya menggenggam lebih kuat sedikit. Puh! Salah satu yang terbalik tampak seakan tertekan. Tubuh meledak menjadi serbuk halus di tanah. Kemudian adalah ketiga. Beberapa menit kemudian, ratusan yang terbalik menghilang sepenuhnya. Seolah-olah tidak pernah ada. Seluruh Barlos terjebak dalam kesunyian yang mati. Mati. Duan Xinxin dan yang lainnya melotot. Mulut ternganga. Wajahnya tampak tidak percaya melihat pemandangan di depan. Dia secara naluriah menelan ludah. Mengumpulkan keberanian. Melihat ke arah pintu dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Di sampingnya, Duan Mengmeng mulai berbicara dengan hati-hati. Itu adalah dari Putri Salju kah? Ketika sampai pada akhir, suaranya sudah lemah hampir tidak terdengar. Makhluk aneh yang begitu menakutkan. Bagaimana bisa berhubungan dengan putri di dunia dongeng yang indah? Pandanganku melayang tanpa henti dari dua orang itu. Tanpa ada sedikit pun berhenti. Aku menatap ke arah lantai dansa yang kosong dan mengeluarkan bau busuk. Dengan bingung, aku bergumam. Di mana kamu bersembunyi? Sebelum datang ke Barlos, aku merasakan aura aneh yang tidak kalah kuatnya dari Yuli. Kini setelah membersihkan ratusan sosok aneh yang terbalik di lantai dansa, tapi bahkan esensi mistik dan pecahan aneh pun tidak muncul. Ini menunjukkan bahwa sosok-sosok terbalik ini bahkan tidak bisa disebut makhluk aneh. Hanya mayat yang dikendalikan oleh sesuatu yang aneh yang bersembunyi dalam kegelapan. Bahaya sebenarnya dari Barlos belum muncul. Jari telunjukku mengetuk-ngetuk paha dengan teratur. Di otakku, aku mengulang semua yang kulihat setelah masuk ke bar. Beberapa saat kemudian, sudut bibirku terangkat sedikit. Sebuah kilau terang melintas di mataku. Aku sudah menemukannya. Sisi lain, Duan Xinxin dan Duan Mengmeng, dua saudara perempuan. Akhirnya mereka pulih dari ketakutan. Mereka berdiri dan bersiap untuk melangkah ke lantai dansa. Berhenti sejenak. Suara yang dingin menggelegar di telinga kedua orang itu seperti guntur. Sebuah rasa takut yang kuat langsung menyelimuti tubuhnya. Kaki yang diambil berhenti di udara. Dengan sudut mata,
Aku melirik ke arah keduanya, sambil terus berkata, memasuki lantai dansa akan memicu pola pembunuhan aneh ini. Keanehan sejati di bar ini adalah cermin yang berada di atas lantai dansa itu. Muncul di cerminnya bayangan terbalik, merupakan efek simetris yang dihasilkan oleh cermin secara langsung. Perubahan aneh yang muncul di permukaan tanah. Alasan mengapa Duan Xinxin dan Duan Mengmeng berhasil menghindari pembunuhan aneh ini adalah karena saat hal aneh itu muncul, keduanya tidak berada di bawah cermin. Inilah juga alasan mengapa para bayangan terbalik yang dibunuh oleh cermin. Setelah menemukan keduanya, tidak langsung membunuh, tetapi ingin mendorong mereka ke dalam lantai dansa. Duan Xinxin memang orang yang cerdas. Setelah mendengar kata-kataku, dia langsung mengerti kebenaran di balik pembunuhan aneh ini. Matanya melotot lebar, tangan tanpa sadar menutupi mulutnya. Yuli dan aku saling mengerti. Pasangan mata merah menyala menatap tajam ke cermin. 5 jari sedikit menggenggam. Kekuatan yang dipengaruhi darah aktif kembali. Sebuah adegan mengejutkan terjadi. Cermin di atas lantai dansa masih belum berubah. Sama sekali tidak terpengaruh oleh penguasaan darah. Hahaha. Tawa aneh yang penuh kemenangan entah dari mana muncul. Tepat di tengah cermin. Sebuah mata vertikal yang sangat besar perlahan-lahan terbuka. Pupilnya seperti kaleidoskop. Melalui permukaan cermin yang pecah, lantai dansa yang berantakan dan berdarah dipantulkan dengan sangat indah. Aku mengakui kamu sangat kuat, tapi kita berdua tidak dapat melakukan apa-apa pada satu sama lain. Aku bisa membiarkanmu pergi, termasuk dua mugle bodoh itu. Sebagai makhluk aneh, ia dapat merasakan di diriku dan Yuli. Kehadiran aneh yang membuat jiwanya bergetar. Tatapanku yang dingin menatapnya. Darah Yuli tidak berpengaruh pada cermin aneh ini. Di ketinggian yang sangat tinggi, aku memang tidak memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk aneh ini secara langsung tanpa memicu aturan pembunuhan. Haha baru, melihat aku tidak bisa menemukan cara. Tawa cermin aneh itu semakin menyedihkan dan penuh kepuasan. Saat aku sedang memikirkan tindakan pencegahan, sebuah bayangan menawan melangkah ke dalam kolam tari. Di tengah lantai dansa, Yuli yang mengenakan gaun panjang biru merah berdiri dengan angkuh. Dia berdiri di antara darah segar dan daging yang berserakan. Wajahnya yang sangat cantik seperti dewi yang terkutuk di dunia. Begitu cantik hingga tak bisa digambarkan. Detik berikutnya, aroma mengerikan yang aneh meledak dari tubuh Yuli. Musik tiba-tiba terdengar di lokasi waktu. Di tengah lautan darah yang tiada henti, Yuli yang mengenakan gaun indah menari dengan anggun. Menakjubkan, bergerak, klasik, juga dipenuhi dengan rasa aneh yang tidak bertentangan. Kedua mataku memandang sosok menawan di dalam kolam dansa. Sorot mataku berkilauan. Dalam hatiku, aku telah memahami alasan Yuli memasuki kolam dansa. Mengangkat pandanganku ke arah cermin di langit-langit. Di dalam cermin, tidak ada sosok Yuli yang terpantul. Hanya ada bayangan hitam yang samar. Di kolam dansa cermin, gerakan tari menciptakan angin. Suara menggeram penuh kemarahan berasal dari cermin. Terlihat dari mata raksasa yang aneh. Detik berikutnya, di atas cermin terjadi perubahan mengerikan. Ribuan retakan muncul. Seakan-akan memiliki kehidupan, bergerak perlahan. Segera setelah itu, retakan itu tiba-tiba terbuka seperti kelopak mata manusia. Mengeluarkan satu demi satu mata tegak. Setelah sejenak, seluruh permukaan cermin hampir dipenuhi dengan mata tegak yang besar dan kecil. Kaca berbentuk air mata jatuh dari mata yang keras, menghantam ke dalam kolam dansa. Aroma busuk menyebar di lautan darah dalam kolam dansa. Seluruh lautan darah mulai terwarnai kuning yang dipenuhi dengan aura jahat. Di dalam cermin, bayangan hitam yang semula kabur tiba-tiba menjadi lebih jelas, berusaha sepenuhnya memantulkan sosok Yuli. Betul, ini adalah bar yang hilang. Wujud lengkap dari makhluk aneh di dalamnya. Tingkat D awal. Yuli berdiri dengan satu kaki di tengah kolam dansa. Seperti penari balet terbaik. Dia mengangkat wajahnya yang indah. Kedua matanya menatap mata tegak terbesar di permukaan cermin. Berputar dengan gila. Aura jahat di sekelilingnya tiba-tiba meningkat dalam beberapa napas. Di dalam cermin, bayangan hitam yang baru sedikit lebih jelas. Buram lagi. Cermin itu jelas-jelas marah. Suara raungan penuh niat jahat terdengar dari banyaknya mata vertikal. Jumlah dan ukuran air mata kaca meningkat dengan cepat. Tiba-tiba, lautan darah bergejolak. Sebuah pedang tajam yang terbuat dari darah muncul dari lautan darah. Langsung menusuk ke dalam mata vertikal. Yuli sebagai makhluk aneh level D yang sempurna. Kekuatan dirinya sendiri jauh lebih kuat dari cermin ini. Saya dengan penuh minat melihat ke arah lantai dansa. Yuli di tengah lautan darah telah berhenti bergerak. Lautan darah di bawah kaki telah berhenti mendidih. Pedang darah itu juga telah sepenuhnya masuk ke dalam mata vertikal. Cermin itu mulai meneteskan air mata. Momentum mulai menurun, sampai benar-benar menghilang. Sementara itu, bayangan hitam yang kabur di dalam cermin sepenuhnya menghilang. Seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Dalam sekejap, suasana sunyi sepi. Seluruh Barlos terjebak dalam atmosfer aneh yang menyeramkan dan kelam. Krek, suara pecahan yang jelas terdengar. Retakan panjang yang membelah cermin muncul. Kemudian, retakan kedua, retakan keempat. Yuli menggoyangkan sosoknya yang anggun, menuju ke arahku.
Tepat saat dia melangkah keluar dari panggung dansa, cermin jahat ini tiba-tiba hancur berantakan. Menjadi hujan cermin yang menyebar kemana-mana. Duan Xinxin dan Duan Mengmeng tertegun. Melihat hujan cermin yang aneh di panggung dansa. Dengan tatapan yang penuh rasa terkejut. Pertarungan yang baru berlangsung beberapa menit. Sudah sepenuhnya melampaui bahkan membalikan pemahaman mereka. Setelah hujan cermin berakhir, aku melangkah menuju tengah panggung dansa. Terhadap pecahan aneh yang meledak dari level ini. Aku sangat menantikannya. Di tengah-tengah pecahan cermin yang berserakan, aku dengan cepat menemukan apa yang aku inginkan. Itu adalah sehelai cermin kecil berbentuk bulat, diameter sekitar 10 cm. Saya mengulurkan jari-jari saya yang berbuku-buku. Kabut abu-abu kemerahan keluar dari ujung jari saya, menggulung pada pecahan aneh dari cermin dan esensi mistik. Sedikit menarik, pecahan aneh itu pun melayang di depan mata saya. Esensi mistik itu kemudian disimpan di ruang sistem. Tirai darah merah membentang. Cermin sihir palsu. Kategori kelas D. Ini adalah salinan dari sepersejuta bagian tubuh seorang dewa jahat. Bahkan meski hanya memiliki bentuk dari makhluk yang tak terkatakan itu, juga memiliki kekuatan aneh yang luar biasa kuat. Ketika kau mengambilnya, sebuah benang darinya terhubung ke tubuhmu. Dia ingin mengincar kamu. Karakteristik dari pecahan aneh ini kebetulan dapat terhubung dengan putri darah sendiri, Yuli. Latar belakang dongeng gelap, memberikannya kepada Yuli untuk diserap. Sangat cocok. Sementara itu, saya ingin menguji sebuah hipotesis. Sebuah dugaan yang gila namun sangat hebat. Aku memegang pecahan aneh ini di antara jari-jariku. Ku berikan kepada Yuli. Yuli seperti anak kecil yang mendapatkan permen lollipop. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit. Dengan kedua tangannya, ia menerima pecahan aneh ini. Dengan penuh semangat, ia memuji. Terima kasih, Tuhanku. Setelah menelan selesai, suatu aura aneh yang menguasai meledak dari tubuh Yuli. Di dalam kekosongan di belakangnya, sebuah cermin kecil muncul. Semakin misterius. Pupilku bergetar. Ternyata, aku merasakan dengan jelas. Di bawah pengaruh pecahan aneh di level ini, Yuli tidak hanya berhasil melewati batas itu, tapi juga berhasil mencapai tahap awal ke level. Sementara itu, dia juga mencuri sedikit kekuatan. Sedikit kekuatan yang berasal dari dewa jahat. Hasil seperti ini, tanpa ragu membuatku merasa senang. Kemampuan dewa jahat yang tak terlukiskan. Jauh lebih berharga daripada hal lainnya. Layar merah menyala kembali muncul. Selamat. Begitu cepat sudah mengintip salah satu rahasia dongeng gelap. Tiba-tiba, tubuhku tidak bisa tidak merasakan hawa dingin. Kulit kepalaku merinding. Aku dengan jelas merasakan sebuah kekuatan jahat yang sangat kuat. Sedang melintasi aliran ruang dan waktu yang tak berujung. Mengunci arah padaku dan mengalir mendekat. Seolah ingin merobekku, si pelanggar, menjadi kepingan. Rasa krisis hidup dan mati yang kuat menyelimuti hatiku. Kekuatan yang melintasi ruang dan waktu ini pasti berasal dari dewa jahat yang tinggi itu. Dalam sekejap, pakaian di tubuhku sudah basah oleh keringat. Yuli merasakan ketidakberesanku. Berteriak dengan keras. Kekuatan aneh yang jauh melebihi sebelumnya meledak dengan dia sebagai pusat. Sebuah perisai energi berwarna darah melingkupinya. Terbungkus dalam sosokku. Aku melihat lapisan ini. Kecemasan di dalam hatiku tidak menghilang. Sebaliknya, semakin menguat. Ada sebuah tangan besar. Sepertinya sudah menggenggam jantungku. Bisa kapan saja mengakhiri hidupku. Di ambang hidup dan mati. Gelang hitam di tangan kiriku mengeluarkan cahaya lembut. Pupilaku bergetar hebat. Mataku penuh dengan keterkejutan. Aku merasakan dengan jelas. Perasaan tekanan yang kuat itu dalam sekejap. Lenyap sepenuhnya. Menundukkan pandangan. Aku memperhatikan perubahan pada gelang. Dalam ingatanku, gelang ini adalah hadiah yang dibawa oleh orang tuaku saat terakhir pulang. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah melihat orang tuaku lagi. Baik melapor ke polisi maupun pengumuman pencarian. Tidak menemukan petunjuk apapun. Seolah-olah menghilang dari dunia. Tiba-tiba, layar merah darah muncul. TSK. Tak kusangka kau memiliki benda yang begitu hebat. Sungguh beruntung sekali si kecil ini. Dengan bantuan itu, kau telah membuka dongeng gelap, kekuatan yang lebih dalam, cincin yang samar. Kau adalah keberadaan yang melampaui dunia. Baik yang biasa maupun yang tertinggi. Tidak ada yang mampu menatap wajah aslimu. Di balik pujian yang tiada henti, adalah kegelapan yang tiada akhir. Aku terkejut melihat tulisan di layar merah darah. Tak pernah terbayangkan. Gelang hitam yang ditinggalkan oleh orang tuaku. Ternyata adalah benda yang menguasai kekuatan tak terbatas. Sambil merasa terkejut, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang identitas orang tuaku. Berdasarkan ingatan pemilik asal, orang tuaku hanyalah pekerja biasa. Apakah ini kejutan yang kebetulan? Atau rencana yang sudah dirancang sebelumnya? Mataku menyipit. Di dalam sepasang mata yang sempit, muncul makna yang tidak berujung. Apa sebenarnya kebenaran kedatangan permainan mengerikan ini? Dan sebenarnya, aku berada di posisi seperti apa di antara semua ini? Sejumlah masalah mengalir masuk ke dalam otakku seperti ular. Saat aku terjebak dalam pikiran,
Barlos tiba-tiba berubah. Kabut abu-abu kemerahan yang tak berujung menyebar di sekelilingku. Seketika, seluruh bar dipenuhi. Dalam sekejap, Barlos tampak seperti neraka. Di samping, dan Sudan dan Meng melihat ke arah bar. Perubahan mendadak yang terjadi di dalam. Sebuah tekanan besar seperti raksasa menghantam tubuh kedua orang itu seperti palu. Kaki yang sebelumnya berdiri sekarang terpengaruh oleh kekuatan ini. Tak terkendali jatuh berlutut di bawah tekanan ini. Dan sumber tekanan ini adalah aku. Dalam pandangan kedua orang itu, mereka sama sekali tidak bisa melihat wajahku. Sosokku terbungkus dalam kabut abu-abu kemerahan yang tak berujung. Di tempat yang seharusnya menjadi mata, terbakar oleh dua bola api biru yang aneh. Sebuah perasaan yang kuat dan tak tertahankan menghantui hati kedua perempuan itu. Pria ini adalah sebuah keberadaan yang sangat mengerikan. Untungnya, perubahan seperti ini tidak berlangsung lama. Setelah tekanan itu hilang, Duan Xinxin dan Duan Mengmeng penuh dengan keringat dingin. Saya keluar dari keadaan merenung. Dengan kekuatan saya saat ini, memikirkan kebenaran dunia ini terasa sangat tidak berarti. Setelah kekuatan meningkat ke tingkat tertentu, beberapa kebenaran juga akan terungkap dengan sendirinya. Saya menunduk melihat waktu. Sudah tidak jauh dari pagi. Harus mempercepat langkah untuk memburu hal-hal aneh. Yuli, ayo kita pergi. Yuli mengikuti di belakang setelah mendengar itu. Berjalan menuju pintu keluar. Duan Xinxin memandang punggung saya. Mengumpulkan keberanian, dia berteriak. Dermawan, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Terima kasih telah menyelamatkan kami. Saya seolah tidak mendengar. Tetap melanjutkan jalan keluar sendiri. Tiba-tiba, sosok Yuli berubah menjadi kumpulan kabut darah dan menghilang di tempat itu. Sekali lagi mengkristal. Yuli sudah muncul di depan Duan Xinxin. Dan di depan saudari Duan Mengmeng. Mata merah darahnya memandang kedua orang itu dengan meremehkan dan sedikit marah. Di belakang, dalam cermin kosong, bayangan ketiga orang itu perlahan-lahan terpantul. Hanya saja, itu adalah mayat yang membusuk dan mati. Duan Xinxin dan Duan Mengmeng menggigil seluruh tubuhnya. Bulu kuduk mereka berdiri di seluruh tubuh. Rasa sakit aneh memancar dari tubuh keduanya. Seolah ingin mengubah mereka menjadi wujud dalam cermin. Namanya, kalian tidak pantas untuk mengetahuinya. Yuli mengucapkannya dengan tegas. Kemudian menghilang di tempat itu. Kembali ke sisiku. Duan Xinxin dan Duan Mengmeng merasa tubuh mereka menjadi ringan. Rasa sakit di dalam tubuh mereka hilang. Sepenuhnya terkulai di tanah. Pada saat perubahan terjadi di Barlos, pusat kota Fengcheng. Dalam bangunan bawah tanah yang besar, seorang gadis cantik yang tampaknya belum cukup dewasa, sedang mengangkat kaki panjangnya yang putih bersih. Dua mata indahnya menatap layar di depannya. Sebuah tanda pengenal hitam digantungkan di dadanya. Di tengah tanda pengenal tersebut tercetak 3 huruf besar. Divisi Penjaga Kegelapan. Lan Yingying adalah kepala divisi penjaga kegelapan di Fengcheng. Lan Yingying adalah kepala divisi penjaga kegelapan di kota Fengcheng. Layar di depannya adalah rekaman dari anggota divisi penjaga kegelapan yang keluar untuk berburu. Rekaman aneh yang dikirim kembali secara real time. Melihat rekaman pertempuran yang dikirim oleh semua orang. Mulut Lan Yingying sedikit mengerucut, mengeluarkan suara ketidakpuasan. Kakak Gang, kamu pasti sudah lelah berjuang. Cepat kembali dan ganti shift denganku. Membiarkan satu level pengendali kegelapan duduk di sini. Lebih baik bunuh saja aku. Ini sudah menjadi yang keberapa kali Lan Yingying berkata seperti ini malam ini. Tidak tahu sudah berapa kali mengucapkan kata-kata seperti ini. Sebagai kekuatan tertinggi divisi penjaga kegelapan di Fengcheng, dia hanya bisa duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Beberapa detik kemudian, suara pria yang penuh magnetisme terdengar dari mikrofon. Yuli yang kecil. Jangan pikirkan itu. Liu Lao sudah memberi instruksi. Kepala divisi penjaga kegelapan di berbagai tempat. Harus berada di setiap cabang. Agar dapat memberikan dukungan kapan saja. Yuli menjadi marah hingga pipinya memerah. Berteriak dengan suara yang hampir menangis. Aku tidak peduli. Belum selesai berbicara. Wajah Yuli tiba-tiba berubah. Matanya terfokus pada sebuah bola kristal di depannya. Ini adalah alat yang diberikan oleh divisi penjaga kegelapan di ibu kota untuk cabang. Alat untuk mendeteksi kekuatan aneh. Saat ini, warna merah yang aneh muncul di dalam bola kristal. Dalam sekejap berubah dari merah pekat menjadi hitam yang seolah dapat menelan segalanya. Kedua mata Yuli penuh dengan ketakutan. Dia berteriak melalui mikrofon kepada semua yang ada di luar. Anggota divisi penjaga kegelapan. Semua orang hentikan aksi. Kembali ke divisi penjaga kegelapan untuk bersiaga. Ulangi sekali lagi. Semua orang hentikan tindakan. Kembali ke divisi penjaga kegelapan untuk bersiaga. Beberapa orang di sisi lain mikrofon mendengar suara Lan Yingying yang serius dan terkejut. Nada suaranya menunjukkan beberapa tingkat kecemasan. Tim biru. Sebenarnya ada apa? Sesuai dengan pengenalan bola kristal oleh markas. Munculnya warna merah sudah merupakan keanehan tingkat B. Dan hitam di depan mata. Lan Yingying mengendalikan tubuhnya yang bergetar. Perlahan membuka mulutnya. Kota Feng. Takutnya telah muncul keanehan tingkat penghabisan dunia. Baru saja keluar dari Barlos. Yuli terhenti sejenak dan jari-jarinya menunjuk ke suatu arah tanpa kendali.
Cermin di belakangnya bergetar dengan hebat seolah merasakan suatu panggilan. Mengeluarkan suara berdengung di jalanan yang sepi. Apa yang terjadi pada Yuli? Menyadari keanehan pada Yuli, Lin Xiao berbalik dan bertanya. Dalam mata Yuli muncul kegembiraan yang sulit disembunyikan. Dengan nada bersemangat dia mengucapkan sebuah kalimat. Saya merasakan cermin yang sejati di sana. Mendengar kata-kata Yuli, hati Lin Xiao tidak bisa menahan bergetar. Dia tahu dengan jelas apa yang dimaksud Yuli. Meskipun pecahan cermin aneh di bar ini hanyalah tiruan dari tubuh asli dewa jahat. Namun, dari perasaan terfokus yang baru saja dia alami, tiruan ini pasti memiliki hubungan yang halus dengan keberadaan yang tak terhingga itu. Ketika Yuli bergabung, dia dan cermin yang sebenarnya juga merasakan hal seperti ini. Sebagai pencipta Yuli, putri darah sendiri, Lin Xiao sudah mengetahui kemampuan yang dibawa oleh pecahan aneh ini melalui penginderaan jiwa. Betapa mengerikannya. Jika benar bisa mendapatkan barang asli itu pasti akan menjadi suatu perubahan yang besar. Lin Xiao berbalik dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Yuli. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia masih dapat merasakannya sedikit. Aroma aneh yang jauh lebih kuat daripada Yuli datang dari arah yang ditunjuk oleh Yuli. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia hadapi saat ini. Lin Xiao menghela napas ringan, tetapi tatapannya sangat yakin. Ketika hari itu tiba saat dia cukup kuat. Itulah hari di mana dia benar-benar akan merebut kekuatan dewa jahat di balik cermin aneh ini. Tiba-tiba, dari jauh di jalan, sebuah bayangan berlari dengan cepat. Setelah tubuhnya diubah oleh kekuatan aneh, Lin Xiao melihat jelas wajah orang itu. Juara maraton nasional, Yao Xiang. Saat ini, dia tidak sama sekali terlihat santai seperti saat berlomba. Wajahnya pucat. Punggungnya dipenuhi dengan bekas darah yang mengerikan, menunjukkan ketakutan. Daging yang terbalik di luka mulai membusuk, mengeluarkan bau amis. Darah mengalir dari tubuhnya ke tanah. Itu adalah jalan pelarian yang penuh dengan darah. Sebuah bayangan aneh mengikuti di belakangnya, tubuhnya kurus. Kaki yang panjang hampir mengisi 80% dari seluruh tubuhnya. Di kepalanya hanya terdapat sebuah mulut besar yang aneh. Ia melangkah dengan ringan, tetapi terus mengikuti di belakang Yao Ang. Saat kecepatan Yao Ang melambat, ia maju untuk memberikan sesuatu yang tidak mematikan tetapi cukup menyakitkan. Seperti seorang penggembala yang mengusir kawanan domba. Dan Yao Xiang adalah satu-satunya domba itu. Hanya dianggap sebagai mainan. Domba yang diperlakukan semena-mena dan disiksa. Yao Xiang melihat Lin Xiao dan Yuli yang berdiri di tengah jalan. Kehilangan darah yang berlebihan membuat suaranya terdengar lemah. Saudaraku, cepat. Ajak pacar cosermu untuk lari. Lari. Ada sesuatu yang aneh di baliknya. Lin Xiao melirik makhluk aneh di belakangnya. Tanpa disadari, hatinya merasa senang. Sedang bingung mencari level aneh berikutnya. Tidak menyangka akan datang kepadaku. Yuli di sampingnya mengerti. Seperti anak panah yang melesat. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan panjang kakinya yang aneh. Ah! Dari mulut panjang kakinya yang aneh terdengar suara perempuan yang tajam. Merasakan aura aneh yang dipancarkan Yuli. Wujudnya bergetar, dua kakinya yang panjang bergerak liar. Menghasilkan beberapa bayangan sisa. Dalam sekejap, kecepatannya melonjak, menjauh dari Yuli. Melar ke arah barat. Lintasan darah hitam keluar dari tubuhnya. Menyatu menjadi garis-garis hitam yang mengalir ke arah Yuli. Kecepatannya jelas menurun. Kekuatan aneh milik Yuli menguasai darah. Sementara itu, di cermin aneh di belakang Yuli, mulai memantulkan sosok panjang kakinya yang aneh, kekuatan yang sangat menakutkan melintasi ruang. Jatuh di atas tubuh panjang kaki yang aneh. Dalam sekejap, sosok panjang kaki yang aneh hancur menjadi genangan lumpur. Yao Xiang melihat adegan di depannya. Jiwa merasakan guncangan yang luar biasa. Makhluk aneh yang baru saja mengejarnya sejauh 10 mil. Makhluk menakutkan yang hampir membunuhnya. Begitu saja ditekan tanpa ampun. Mengapa dia masih dalam keadaan kalang kabut berlari sambil memegangi kepala? Pria ini sudah mulai menyerang secara aktif. Pacar coser pria itu bukanlah seorang kecantikan, melainkan betul-betul pembawa bencana. Dalam sekejap berikutnya, perubahan mendadak muncul. Kabut aneh yang tak berujung tiba-tiba muncul, menutupi Lin Xiao dan Yuli. Saat Lin Xiao membuka matanya, dia terkejut menemukan mereka sudah tidak berada di jalan yang asli. Yang menggantikan adalah serangkaian bangunan kuno. Rumah beratap pecah dan papan nama yang menghitam. Di sekelilingnya tercium udara yang menyeramkan dan menakutkan. Di papan nama tertulis 3 huruf besar. Sepatu merah ganda terus-menerus menghantam penghalang ungu yang menyelimuti biara F. Ajing. Sangat menyeramkan dan penuh misteri. Di anak tangga pintu masuk, sepatu merah ganda terus-menerus menghantam penghalang ungu yang menyelimuti kuil F. Ajing. Suara gong kayu yang menakutkan terdengar dari dalam. Makhluk berkaki panjang yang sudah mati melesat keluar dari kehampaan di belakang Lin Xiao. Melompat ke dalam penghalang. Yuli juga berlari ke arah penghalang seolah tidak bisa mengendalikan diri. Wajah Lin Xiao berubah, kabut abu-abu merah tak berujung bergejolak di sampingnya. Intuisinya memberitahu bahwa biara F. Ajing ini jelas bukan tempat aneh biasa. Dia tidak boleh membiarkan Yuli masuk. Yuli! Suara teriakan keras terdengar dari mulut Lin Xiao. Namun, gerakan Yuli tidak berhenti. Dalam sekejap,
Jarak antara Yuli dan penghalang itu sudah menyusut menjadi kurang dari 20 meter. Melihat Yuli tidak bereaksi, mata Lin Xiao tampak suram. Dia cepat berpikir tentang cara untuk menghadapinya dalam pikirannya. Beberapa napas kemudian, sebuah pecahan aneh muncul di tangannya. Itu adalah tali hantu yang muncul setelah digantung. Penguasaan yang terdapat dalam pengenalan tali hantu serta kekuatan aneh yang dibawanya menjadi satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan. Tali hantu dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Saat Lin Xiao khawatir tentang perlawanan pecahan aneh itu, tali hantu justru menyelesaikan penggabungan dengan kecepatan yang luar biasa. Di bawah tekanan kekuasaan tertinggi di dalam tubuhnya, pecahan aneh ini sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan. Sesaat kemudian, seutas tali rami hitam pekat muncul begitu saja di tangan Lin Xiao. Dia melambungkannya dengan keras. Dengan suara angin yang melesat, diterbangkan menuju Yuli. Akhirnya, pada saat Yuli hampir sepenuhnya masuk ke dalam perisai Lo Jing'an, tali itu melilit pinggangnya. Lin Xiao menarik dengan kuat, membawa Yuli kembali ke sisinya. Setelah menarik kembali Yuli, tatapan keduanya bertemu. Ketika membuka mata lagi, mereka sudah kembali ke jalan yang semula. Lin Xiao dengan cemas menatap Yuli, khawatir jika ada sesuatu yang salah. Terlihat Yuli sedang tersenyum padanya. Ia memegang sepasang tulang kaki yang panjang, dan sepasang sepatu bordir berwarna merah darah. Layar berwarna merah menyala muncul di depan mata Lin Xiao. Tulang kaki yang bermutasi. Klasifikasi, pecahan aneh tingkat D. Deskripsi, tulang yang mengandung kekuatan misterius tanpa batas. Dengan menyatu dengannya, kamu bisa mengendalikan tubuhmu sesuka hati. Namun setelah menyatu, apakah kamu benar-benar dirimu, ataukah ia? Itulah pecahan aneh yang terkandung dalam tubuh berkaki panjang itu. Tatapan Lin Xiao tidak berlama-lama. Ia beralih menatap dengan serius pada sepasang sepatu merah itu. Sepatu merah yang tampaknya ingin melarikan diri dari kuil hening. Sepatu bordir berdarah. Kategori, alat tanpa kelas. Deskripsi, sepatu bordir yang terbuat dari benang darah yang mengental. Pada saat kamu mendapatkannya, kamu akan mewarisi suatu identitas. Carilah dia, tunaikan janjimu meskipun jalan terasa aneh. Dengan munculnya teks deskripsi. Dalam hati Lin Xiao, ombak menggelora. Alat tanpa kelas. Sebenarnya mewakili apa? Identitas yang dia warisi juga mewakili apa? Namun dari informasi yang diperkenalkan, Lin Xiao mulai memiliki dugaan. Alat aneh tanpa kelas ini mungkin akan digunakan di masa depan saat menghadapi suatu tempat yang mengerikan atau makhluk aneh. Saat dia kebingungan, Lin Xiao tiba-tiba merasakan bahwa lengan kanannya menyentuh sesuatu yang lembut. Saat berbalik, dia melihat Yuli menggandeng lengannya dengan kedua tangannya. Kepala bersandar di bahunya, seperti seekor kucing yang jinak. Sama sekali tidak merasakan ketakutan dan rasa terasing ketika menghadapi orang lain dan makhluk aneh. Setelah dengan santai menyimpan dua barang ke dalam ruang dongeng yang disediakan oleh sistem dongeng gelap, dia menatap dingin dan sekali lagi mengamati sekeliling. Harus segera memanfaatkan waktu untuk memburu malam ini. Bab 8 Mata Reinkarnasi 6 Jalan. Sampai matahari sepenuhnya terbit, cahaya menyinari seluruh kota Feng. Semua makhluk aneh di dalam kota menghilang dalam sekejap. Jika bukan karena udara yang dipenuhi bau amis dan busuk yang terus mengingatkan orang-orang. Takutnya orang-orang akan memiliki ilusi aneh yang tidak pernah datang. Para penyintas satu persatu melangkah ke bawah sinar matahari, menikmati momen ketenangan ini. Komunitas Taman Kebahagiaan. Lin Xiao dengan ekspresi tidak puas mengantar Yuli kembali ke tempat tinggalnya. Ekspresi murung di wajahnya tampak tidak cocok dengan sikap orang-orang yang bersyukur. Hingga saat kebangkitan aneh benar-benar menghilang, Lin Xiao akhirnya menghentikan pembantaian ini sepenuhnya. Pria tanpa wajah, ibu hamil mayat, ayah berpedang ganda, raksasa pemakan manusia. Puluhan makhluk aneh di sekitar kompleks kebun bahagia. Semua mati di tangan Yuli. Banyak di antaranya bahkan belum pernah merasakan darah manusia. Mereka pun menjadi jiwa yang terjerat di bawah rok. Malam ini, Lin Xiao mendapatkan banyak hasil. Jika dilakukan oleh siapapun, melihat tumpukan pecahan aneh dan esensi mistik besar dan kecil di dalam ruang dongeng, pasti bisa membuat mereka terkejut hingga kehilangan suara. Namun bagi Lin Xiao, dari puluhan pecahan aneh itu, sebagian besar adalah sampah tingkat F dan E. Paling tidak bisa digunakan untuk memberikan Yuli sedikit nutrisi. Hanya dua benda yang bisa menarik perhatiannya. Salah satunya adalah pecahan aneh berkaki panjang itu. Yang lainnya adalah pecahan aneh yang didapat setelah membunuh raksasa kanibal. Taring berdarah. Pecahan aneh dengan tingkat C. Memperkenalkan taring yang lahir dari lautan darah yang tak berujung. Setiap makhluk hidup akan hancur menjadi serpihan di bawah gigitannya. Ingatlah untuk berhati-hati saat menyentuhnya, bisa melukai kulit. Cukup untuk membuatmu menjadi mayat berikutnya. Setelah berpikir, Lin Xiao hanya meninggalkan dua pecahan aneh ini dan sepasang sulaman merah tanpa tingkat. Pecahan aneh yang tersisa membanjiri ruang dongeng. Menghimpun menjadi aliran aneh yang sangat jahat. Yuli, ini adalah hadiahmu. Terima kasih atas kerja kerasmu semalam. Satu kalimat tenangnya membuat ekspresi Yuli berubah. Dengan sangat hormat dan rendah hati, ia membungkuk hingga 90 derajat. Terima kasih, Tuhanku. Setelah menelan semuanya, tingkat aneh Yuli meningkat lagi ke tahap C. Ternyata, perbedaan antara tingkat itu seperti jurang.
Lin Xiao berbisik. Saat berikutnya, aroma busuk yang menjijikan tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Layar aneh berwarna merah darah muncul di depan Lin Xiao. Selamat, kamu telah menyelesaikan tugas malam pertama dengan membunuh lebih dari 10 makhluk aneh. Mengingat prestasimu yang luar biasa, hadiah kekuatan aneh meningkat 3 kali lipat. Pada saat yang sama, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk undian. Wahai orang malang yang berjuang untuk bertahan hidup dalam permainan mengerikan. Bolehkah saya bertanya padamu? Apakah kamu ingin menarik energi yang sama seperti terakhir kali memenuhi setiap sudut tubuh Lin Xiao saat layar muncul? Seolah-olah ingin mengubah tubuh ini sepenuhnya menjadi makhluk aneh yang berjalan di antara umat manusia. Lin Xiao merasakan perubahan pada tubuhnya, dia bisa merasakannya dengan jelas. Jika bertemu lagi dengan yang berkaki panjang aneh semalam, hanya dengan kekuatan fisiknya sekarang, dia bisa dengan mudah mengejar kecepatannya dan merobeknya menjadi pecahan. Tapi sekarang yang lebih menarik perhatiannya adalah hadiah lain yang disebutkan oleh layar merah darah. Undian. Sampai sekarang, Lin Xiao telah menerima kedatangan permainan mengerikan dan lahirnya sistem kekuatan tertinggi dari lubuk hatinya. Bahkan ketika menghadapi makhluk aneh biasa, dia sudah tidak merasakan sedikit pun rasa panik di dalam hatinya. Atau bisa dibilang, yang panik dan melarikan diri. Seharusnya adalah aneh yang dia temui. Kemampuan yang dibawa oleh undian sistem. Kemungkinan besar akan menjadi bantuan besar baginya. Lin Xiao berteriak dengan suara dalam. Ambil. Saat berikutnya, kabut aneh mengalir dari kekosongan di depan Lin Xiao. Dalam sekejap membungkusnya, 5 kartu raksasa muncul dari kabut tersebut. Berkilau cahaya hantu yang redup, menghanguskan ruang di sekitarnya hingga menjadi celah-celah kecil. Lin Xiao mengulurkan tangan untuk menunjukkan kartu yang berada di tengah. Terlihat semua kartu lain menghilang seolah dipanggil. Sedangkan kartu yang dipilih Lin Xiao perlahan-lahan membalikan wajahnya. Menampilkan 4 huruf besar. Mata 6 jalan reinkarnasi. Sebelum Lin Xiao sempat bereaksi, kartu itu dalam sekejap berubah menjadi 2 sinar biru gelap, menyusup ke dalam kedua matanya. Seketika, rasa sakit yang hebat muncul dari dalam bola matanya, membuat Lin Xiao tidak bisa menahan untuk menutup kedua matanya. Dia merasakan dengan jelas, sepertinya ada sepasang tangan gaib yang aneh, mengukir sesuatu di bola matanya. Tanpa sadar, air mata hitam mulai mengalir dari sudut mata Lin Xiao. Dalam sekejap, ketakutan menyelimuti. Menjelang saat kesadaran Lin Xiao menghilang, rasa sakit yang menusuk hati itu akhirnya benar-benar menghilang. Lin Xiao perlahan membuka kedua matanya. Hanya terlihat pupil yang awalnya berwarna coklat tua, kini tampak berubah menjadi biru gelap seperti api setan. 2 roda segi 6 yang sangat aneh berputar saling berhadapan di dalam kedua matanya. Hanya dengan menatap mata ini sejenak, dapat membuat orang merasa seolah jatuh ke dalam jurang. Di dalam pandangan Lin Xiao, seluruh kota Feng telah tampak berubah bentuk. Hancur, gersang, menakutkan. Segala kepura-puraan lenyap. Hanya menyisakan kabut hitam yang aneh berkeliaran di dalam kota. Inikah wujud sebenarnya dari dunia yang hancur ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri, menduga bahwa kabut hitam ini harusnya mewakili kekuatan yang aneh. Saat pandangannya melintas di suatu tempat, Lin Xiao tidak bisa menahan nafasnya. Di matanya, kabut hitam di tempat itu begitu pekat hingga hampir menyerupai substansi. Seperti sebuah gunung hitam raksasa. Penglihatan Lin Xiao bahkan tidak dapat menembus sedikit pun. Ini adalah zona terlarang bagi manusia. Tempat sekarat bagi ribuan orang. Mata 6 jalur reinkarnasi. Menciptakan langit, bumi, dan reinkarnasi. Lin Xiao menarik kembali pandangannya dan melihat tulisan di layar merah darah. Hatinya tidak bisa tidak merasa senang. Bagi mata 6 jalur reinkarnasi ini, menembus ilusi mungkin hanya fungsi terdasarnya. Di masa depan, ketika benar-benar tumbuh, mungkin juga akan menjadi makhluk hebat dengan kekuatan tanpa batas. Tiba-tiba, layar ponsel di meja kembali dipenuhi dengan pemberitahuan hitam dari Divisi Penjaga Kegelapan. Pemberitahuan Divisi Penjaga Kegelapan. Mohon semua penyintas pergi ke lokasi Divisi Penjaga Kegelapan setempat untuk mendaftar. Jika ada yang mendapatkan pecahan aneh dan pengguna kekuatan aneh, harap beritahu staf saat mendaftar. Setelah pendaftaran selesai, dapat secara sukarela menggabungkan kekuatan aneh dengan bantuan Divisi Penjaga Kegelapan. Peringatan penting. Semua penyintas harus pergi ke Divisi Penjaga Kegelapan. Lin Xiao mengarahkan pandangannya ke alamat Divisi Penjaga Kegelapan yang tertera di bawah pemberitahuan. Dia segera menyadari ada yang tidak beres, baik di kota Feng maupun di daerah lain di negara Xia. Sepertinya lokasi Divisi Penjaga Kegelapan tidak dipilih secara sembarangan untuk menghadapi krisis mendadak ini. Baik dalam pemilihan lokasi atau yang disebut sebagai bantuan. Semuanya tampak teratur dan terencana. Seolah-olah mereka sudah mengetahui tentang kebangkitan aneh ini sebelumnya. Di balik semua ini, pasti tersembunyi beberapa rahasia. Setelah menutup ponselnya, Lin Xiao berpura-pura tidak melihat peringatan penting itu. Dia melangkah ke arah kamar tanpa memperhatikan sekeliling. Bergabung dengan kelompok resmi berarti tindakan akan sangat dibatasi. Bahkan potongan aneh yang didapat pun harus dibagi. Bagi Lin Xiao yang memiliki kekuatan tertinggi, cara untuk meningkatkan diri tentunya adalah dirinya sendiri. Apalagi, baru saja menggunakan mata 6 jalan untuk mengamati kota Feng.
Lin Xiao juga memperhatikan sesuatu. Tidak ada orang di dalam Feng Cheng yang lebih kuat darinya. Bahkan tidak ada orang yang sebanding dengannya. Dalam ketidakjelasan, dia telah menginjakkan kaki di jalan kesendirian yang menuju menjadi raja. Bab 9, Kebenaran Divisi Penjaga Kegelapan. Saat Lin Xiao tertidur, orang-orang di divisi penjaga kegelapan Feng Cheng bergerak ramai. Suara jeritan menyakitkan dan tangisan yang menyayat hati bergema di ruang bawah tanah yang besar itu. Rasa takut yang tersisa setelah mati terlihat di wajah setiap orang. Sebuah plakat melayang di atas kepala semua orang. Kehangatan yang tak berujung memancar dari dalam plakat itu. Seolah-olah untuk menenangkan rasa takut di hati semua orang. Di atas plakat terukir 3 huruf besar yang bersinar keemasan. Divisi Penjaga Kegelapan. Lan Yinging mengenakan jaket kulit hitam. Wajah kecilnya tampak serius saat memindai orang-orang di sekitarnya. Lebih dari 10 sosok yang mengenakan pakaian serupa sibuk di sekeliling. Menenangkan emosi para korban luka. Apakah Divisi Penjaga Kegelapan sudah tahu tentang semua ini sejak lama? Seorang pemuda tampan mengangkat tangan di tengah kerumunan. Dia mengajukan pertanyaan ini kepada Lan Yinging. Setelah kata-kata itu terucap, para penyintas lainnya di tempat itu juga segera menoleh ke arah Lan Yinging dan yang lainnya. Kebingungan, rasa tidak mengerti bahkan sedikit kemarahan terlihat di mata mereka. Suara perdebatan mulai muncul. Semua orang harap tenang sejenak. Di bawah pengaruh kekuatan aneh. Kata-kata Lan Yinging terdengar jelas di telinga semua orang. Setelah semua orang tenang, Lan Yinging melangkah maju dan memperkenalkan diri kepada mereka. Halo semuanya, saya Lan Yinging, Kepala Divisi Penjaga Kegelapan di kota Feng Cheng. Mendengar ucapan ini, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dalam pikiran orang biasa, sangat sulit untuk mengaitkan gadis yang tampak masih remaja ini dengan gelar Kepala Divisi Penjaga Kegelapan. Liu Yinging melanjutkan pembicaraan. Divisi Penjaga Kegelapan sebenarnya sudah mengetahui situasi semalam sejak lama. Jika kalimat tadi hanya membuat semua orang terkejut, maka kalimat ini seperti suara petir di padang musim semi. Mengguncang hati semua orang dengan gelombang besar. Lalu mengapa kalian tidak memberitahu kami lebih awal? Jika kalian sudah tahu sejak lama, mengapa tidak menyelamatkan kami semalam? Apa yang dilakukan oleh Divisi Penjaga Kegelapan? Suara-suara tak terhitung mulai terdengar di dalam kerumunan. Terutama para penyintas yang kehilangan keluarga dan teman di malam pertama. Suara mereka dipenuhi dengan kemarahan dan pertanyaan. Kalian ini sampah. Mengapa tidak bisa menyelesaikan hal-hal itu semalam? Dalam sekejap, Divisi Penjaga Kegelapan berubah dari pelindung yang memberikan perlindungan menjadi korban yang disalahkan oleh semua orang. Menghadapi serangan cacian yang datang, Bai Ze yang berdiri di samping Liu Yinging tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Melangkah maju dengan siap untuk memberi pelajaran kepada mereka yang berkata kasar. Bai Ze, kembali. Yuli dengan tegas memanggil Bai Ze. Emosi kemarahan juga mengalir di matanya. Namun sebagai Kepala Divisi Penjaga Kegelapan, dia sangat jelas. Jika pukulan Bai Ze benar-benar terlepas, Divisi Penjaga Kegelapan yang akan hancur. Emosi yang tidak terkontrol mulai menyebar dengan bebas di antara kerumunan. Jelas bahwa orang yang dapat menganalisis situasi dengan rasional sangat langka. Seorang pria besar menangkap kerah baju seorang anggota Divisi Penjaga Kegelapan di sampingnya. Pukulan menghantam wajahnya sambil mengutuk. Sampah. Seharusnya kalian bertindak tadi malam, anakku tidak akan mati. Sebelum pukulan pria besar itu jatuh. Boom. Suara benturan yang hebat terdengar, menarik perhatian semua orang. Terlihat 2 palu hitam setinggi orang jatuh di tanah kosong di belakang Yuli. Retakan memenuhi tubuh palu. Daging berwarna merah darah bergerak seperti makhluk hidup di dalam retakan. Aroma jahat yang aneh menyerang sekeliling dari pusat palu raksasa. Di bawah dampak kekuatan aneh, pria besar melepaskan pegangan pada kerahnya. Keringat dingin mengalir di dahi. Ombak pembicaraan dan makian yang awalnya ramai juga benar-benar tenang. Semua orang dengan jelas menyadari bahwa gadis yang mengaku sebagai Kepala Divisi Penjaga Kegelapan ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui mereka. Suara Yuli terdengar sedikit datar saat ia melanjutkan berbicara. Divisi Penjaga Kegelapan adalah organisasi yang didirikan saat uji coba internal permainan mengerikan. Sebelum permainan mengerikan benar-benar muncul, kami tidak bisa menyampaikan informasi apapun kepada dunia luar. Sama halnya, Divisi Penjaga Kegelapan dapat mencapai skala seperti sekarang ini. Adalah hasil dari banyaknya nyawa yang dipertaruhkan selama uji coba internal. Saat membicarakan ini, sebuah kesedihan yang sulit dikenali melintas di mata Yuli. Sepertinya dia teringat seseorang. Pada saat pertama permainan mengerikan datang tadi malam, Divisi Penjaga Kegelapan Kota Fenglian, kecuali aku, mengerahkan semua untuk menangkap berbagai makhluk aneh semaksimal mungkin. Hal ini, beberapa dari kalian yang kami selamatkan tadi malam, seharusnya sudah sangat jelas. Seharusnya sangat jelas. Tapi Kota Fenglian terlalu besar, kami tidak dapat menyelamatkan semua orang. Menghadapi beberapa makhluk aneh yang memiliki kekuatan besar. Bahkan dengan kekuatan kami sekarang, kami tidak dapat membunuh mereka. Saya mewakili Divisi Penjaga Kegelapan Kota Fenglian. Menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada para korban yang meninggal akibat serangan aneh di Fenglian tadi malam. Lan Yinging menempelkan tangan kanannya di dada dan sedikit membungkuk ke arah orang-orang. Anggota Divisi Penjaga Kegelapan lainnya yang ada di sampingnya melihat tindakannya.
Mereka juga menirukan gerakannya dan sedikit membungkuk ke arah orang-orang. Beberapa kalimat Lan Yingning dan sikap dalam ucapannya. Seketika membalikan situasi yang baru saja terjadi. Orang yang baru saja marah kepada semua orang di divisi penjaga kegelapan. Saat ini hanya merasakan sakit yang terbakar di wajah, semua menundukkan kepala. Melihat semua orang tenang kembali, Lan Yingning dengan nada yang sangat serius mulai berbicara. Namun, kalian, permainan mengerikan baru saja dimulai, di masa depan yang bisa melindungi kalian adalah orang-orang yang dapat membalas dendam pada yang aneh. Hanya kalian sendiri. Malam tadi, permainan mengerikan tiba. Kalian seharusnya telah mendapatkan satu pecahan aneh atau satu kemampuan aneh. Silakan semua orang mendaftar sesuai petunjuk staf kami. Dan berdasarkan keinginan pribadi, tentukan apakah perlu bantuan dari divisi penjaga kegelapan. Menggabungkan pecahan aneh menjadi pengendali aneh. Orang yang dapat berhasil mengendalikan teka-teki aneh disebut sebagai pengendali aneh oleh divisi penjaga kegelapan. Tingkat pengendali aneh bergantung pada tingkat tertinggi pecahan aneh yang dapat dikendalikan. Pasangan palu besar Lan Yingning adalah pecahan aneh tingkat D. Mengenai tingkat pengendali dengan kekuatan aneh, tidak ada batasan yang jelas. Karena hingga saat ini, hanya satu pengendali yang tercatat resmi oleh divisi penjaga kegelapan. Hanya ada satu. Dia adalah salah satu dari para tetua divisi penjaga kegelapan saat ini, Yuyan. Setelah Yuli berbicara, para penyintas di divisi penjaga kegelapan semuanya patuh menjalankan tugas. Mohon semua berbaris dengan tertib. Jangan berdesak-desakan. Wajib untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Di dalam ruang integrasi, seorang pria tinggi besar. Memasuki ruangan adalah seorang gangster yang memiliki tato naga di sebelah kiri dan harimau di sebelah kanan. Nama. Wu Gang mendongak dan melihat Xi Jingtian. Dengan tidak sengaja menarik napas dingin. Wu Gang mendongak ke arah Xi Jingtian dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Sebuah luka panjang dan sempit membentang dari bahu kirinya hingga ke dada kanannya. Dari luka itu kadang-kadang mengeluarkan nanah, sangat menjijikan. Namun Xi Jingtian tampak seperti tidak merasakan apa-apa, tatapannya tegas. Menatap langsung ke Wu Gang. Apakah Anda yakin ingin mencoba mengendalikan pecahan aneh? Tanpa menunggu Xi Jingtian menjawab, Wu Gang mengambil remote di sampingnya. Ia menekan remote ke layar besar di samping. Tonton video ini terlebih dahulu, lalu jawab pertanyaan saya. Sebuah adegan muncul. Ruangan perpaduan yang terbuat dari emas. Seorang pria duduk bersila di tengah. Tangan dan kakinya terikat oleh rantai emas yang panjang. Di depan, belakang, kiri, dan kanan berdiri seorang pengendali kegelapan dari divisi penjaga kegelapan. Sebuah pisau pemecah tulang yang berlumuran darah tergeletak di tangan pria itu, mengeluarkan cahaya merah yang aneh. Pria itu memejamkan mata, dengan urat-urat di dahi menonjol, menunjukkan ekspresi mengerikan. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Sebenarnya, kesadaran aneh dalam pisau pemecah tulang sedang melawan. Ah! Suara merintih yang rendah terus bergema di ruang perpaduan. Tiba-tiba, sebuah aura brutal meledak, pria itu membuka matanya. Kedua matanya sepenuhnya berubah menjadi merah seperti darah. Suara aneh terdengar di setiap sendi tubuhnya, dan tubuhnya terdistorsi dalam sekejap. Tubuhnya melesat naik dan meraih pisau pemotong tulang di tangannya. Ia berlari menuju seorang pengendali aneh yang paling dekat dengannya. Namun, di bawah ikatan rantai emas, tubuhnya tidak bisa bergerak sejengkal pun. Laporan, Zheng Qian gagal berintegrasi, permohonan pembunuhan disetujui. Staf divisi penjaga kegelapan yang berdiri tepat di depan Zheng Qian tampak bingung. Suara lemah terdengar dari alat komunikasi. Beberapa saat kemudian, suara yang sedikit bergetar datang dari sisi komunikasi. Diterima, pembunuhan disetujui. Bab ke-10, Kota Dongeng. Di dalam ruang integrasi divisi penjaga kegelapan, seseorang berhasil mengintegrasikan pecahan aneh. Ia secara resmi menjadi seorang pengendali aneh. Namun, lebih banyak orang terkontaminasi oleh pecahan aneh dalam proses integrasi. Mereka menjadi bagian dari arwah yang hilang. Segala sesuatu terasa seperti sebuah drama yang kaya akan cerita. Dan perencana sekaligus penonton drama tersebut. Ini adalah permainan mengerikan yang mengerikan. Dok dok dok. Suara ketukan pintu terdengar. Zize masuk ke kantor Lan Yingning sambil membawa berkas. Kak Baije, bagaimana situasi statistik data? Yingning berdasarkan deteksi sinyal ponsel. Telah menerima informasi tetapi masih ada lebih dari 30 orang yang tidak datang. Situasi seperti ini masih dalam perkiraannya. Lagi pula, sinyal ponsel hanyalah salah satu cara untuk menghitung jumlah yang selamat. Akan ada selisih dengan hasil yang sebenarnya. Jumlah lebih dari 30 sudah dianggap cukup baik. Tapi Yingning, jumlah penyintas kita tampaknya sedikit terlalu banyak. Bai Ze melanjutkan berbicara. Saya juga memperhatikan hal ini pagi ini. Apakah ada situasi yang terjadi? Bai Ze menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah. Yingning, saya memiliki sebuah dugaan. Lan Yingning mendengar pernyataan ini, mengangkat alis, dan bertanya. Apa dugaan? Berdasarkan statistik saya, jumlah penyintas meningkat. Mungkin ada hubungan erat dengan kompleks perumahan Kebun Kebahagiaan. Malam kemarin, berpusat di kompleks perumahan Kebun Kebahagiaan.
Jumlah penyintas dalam radius 10 km jauh melebihi perkiraan kita. Sementara saya melakukan kunjungan ke para penyintas ini. Lebih dari 80% dari mereka menyebutkan orang yang sama. Seorang yang membawa makhluk aneh seperti putri salju untuk membunuh makhluk aneh. Namun dalam ingatan mereka, mereka tidak dapat mengingat wajah orang itu. Sementara dalam data deteksi sinyal ponsel, terdapat lebih dari 30 sinyal ponsel yang belum melapor. Di antaranya, 10 sinyal berasal dari kompleks perumahan kebun kebahagiaan. Mendengarkan kata-kata Baize, alis Lan Yinging perlahan mengernyit. Kejutan dan keraguan berkisar di dalam pupilnya. Jika dugaan Baize benar, maka di kota Feng, benar-benar ada seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa sebagai pengendali makhluk aneh. Jika dia adalah pengendali aneh, makhluk aneh yang mirip putri dongeng di sampingnya itu apa? Lan Yinging dengan cepat memproses informasi yang ada di kepalanya. Tiba-tiba dia seakan teringat sesuatu dan terbangun dari kursinya. Dia bergumam, apakah itu? Penguasa kekuatan. Penguasa kekuatan, dimanapun mereka berada, adalah sosok yang patut diperhatikan. Dan menurut deskripsi kekuatannya oleh para penyintas, kekuatan orang misterius ini diperkirakan sudah melebihi pengendali aneh tingkat D. Jika dia adalah pemain selama masa pengujian, Lan Yinging berbisik pelan. Tidak melapor ke divisi penjaga kegelapan, apakah dia adalah ajaran Jing Tian? Memikirkan kemungkinan ini, ekspresi Lan Yinging menunjukkan keseriusan seperti pada hari perubahan bola kristal. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah menutup telepon, Lan Yinging berkata kepada Zize yang berdiri menunggu di samping. Sampaikan salam kepada kakak Gang. Kami bertiga siap berangkat ke perumahan Taman Bahagia. Perumahan Taman Bahagia. Lin Xiao membuka matanya yang masih mengantuk dan melihat waktu di ponselnya. Pukul 2.40 sore. Apakah saya tidur selama ini? Meskipun Lin Xiao sebelumnya punya kebiasaan begadang, tapi bisa tidur hingga waktu seperti ini juga sangat jarang terjadi. Yang lebih mengejutkan adalah tidurnya kali ini. Dia ternyata tidur dengan sangat nyenyak. Lin Xiao berjalan ke kamar mandi dan melihat ke cermin. Di kedua matanya, bintang 6 yang hanya milik mata reinkarnasi berkedip perlahan. Dan di bawah pengaruh mata reinkarnasi, Lin Xiao menyadari perubahan pada tubuhnya. Tingginya ternyata bertambah sedikit. Tubuhnya yang sebelumnya sedikit kekurangan otot kini seolah dipahat seperti patung tubuh Romawi. Di balik otot-otot yang terdefinisi dengan indah terdapat kekuatan mengerikan. Wajahnya bahkan menjadi lebih sempurna dari dasar yang sudah tampan. Tulang alis, jembatan hidung, 3 bagian wajah. Segala sesuatu tampaknya disesuaikan oleh kekuatan aneh menjadi hampir sempurna. Sambil mengeluarkan aura yang samar-samar. Daya tarik kekaisaran. Meong-meong. Gu-gu-gu. Lin Xiao menunduk melihat perutnya yang memiliki 8 otot perut. Dalam hati, ia berkata, 8 otot perut ini masih lapar. Ketika dia berjalan ke restoran, pemandangan di depannya membuatnya ternganga. Terlihat meja makan dipenuhi berbagai macam makanan. Mencakup berbagai jenis masakan. Penampilan dan rasa semuanya sempurna tanpa celah. Dapat dikatakan bahwa itu memiliki warna, aroma, dan rasa yang lengkap. Dan Yuli berdiri di samping dengan senyum di wajahnya. Dengan ekspresi berharap Lin Xiao akan mencicipi dan memujinya. Yuli, ini semua adalah perbuatanmu. Ya, tuanku. Mendengar jawaban pasti dari Yuli, Lin Xiao menyimpan rasa terkejutnya. Sekarang yang terpenting adalah mengisi perut terlebih dahulu. Setelah melahap dengan rakus, Lin Xiao mengusap perutnya yang membuncit sambil bersandar di kursi. Sepertinya sudah lama sekali sejak terakhir kali makan makanan yang begitu enak. Setelah melakukan beberapa perbaikan, Lin Xiao berjalan ke tepi jendela, melihat keluar ke kota yang tampak tenang, dan matahari di langit. Di dalam hatinya muncul perasaan samar, bahwa malam ini akan ada keanehan. Takutnya itu tidak akan mudah. Dia perlu melakukan beberapa persiapan sebelum malam benar-benar tiba. Begitu pikirannya tergerak, Lin Xiao tiba di sebuah ruang yang penuh dengan kabut merah abu-abu. Saat mengumpulkan pecahan aneh tadi malam, dia merasakan keberadaan ruang ini. Kabut merah abu-abu merasakan kedatangan Lin Xiao dan mulai bergolak, seolah-olah menyambut kedatangan sang tuan. Lin Xiao sudah punya rencana dalam pikirannya. Seperti halnya mitos dari berbagai negara yang memiliki sistem atau latar belakang. Lin Xiao ingin membangun sebuah latar belakang dongeng untuk dongeng gelap anehnya. Segala sesuatu memiliki asal-usul, itulah titik awal dan sumber dari kehidupan. Sedangkan asal-usul aneh adalah awal dari segala kejahatan. Ayo, biarkan saya membuatkan kalian sebuah panggung yang mengerikan. Lin Xiao berbicara dengan ekspresi serius. Setiap kata-katanya, layaknya titah Tuhan yang turun ke dunia. Tak ada yang berani melawan, tak ada yang berani melanggar. Miliar makhluk hidup di seluruh langit. Semuanya sedang mencari kulit yang sempurna. Untuk menutupi dosa asal yang melekat. Tidak pernah ada yang namanya hidup bahagia selamanya. Di balik kecantikan selalu ada jebakan berbahaya. Itu adalah tempat berkumpulnya dosa-dosa tak berujung dan keanehan. Itu adalah tempat pengkhianatan dan kekacauan tanpa akhir. Disebut sebagai dongeng tahun. Seiring dengan jatuhnya suku kata dari mulut Lin Xiao, seluruh ruang kabut abu-abu mengalami perubahan besar. Suara gesekan terus mengalun di telinga. Seperti tangan hantu misterius yang mengukir kata-kata raja ke dalam langit-langit. Oh, kota besar yang penuh mimpi.
mengandung dan mengubur berbagai roh aneh. Suara dalam dan kuat Lin Xiao bergema di dalam ruang yang sunyi. Kabut abu-abu yang kacau menggulung dan mendidih dalam kegelapan tanpa akhir. Bayangan besar perlahan-lahan mengkristal. Itu adalah pengaturan besar dan misterius yang diucapkan oleh Lin Xiao. Beberapa saat kemudian, sebuah kota dongeng gelap yang dipenuhi dengan aura aneh perlahan-lahan muncul di dalam ruang ini. Ini adalah sumber kejahatan yang dirancang dengan cermat oleh Lin Xiao untuk sistem dongeng gelapnya. Sumber dari segala kejahatan yang dirancang dengan teliti. Pada suatu ketika, Bab 11, tugas tersembunyi di rumah besar keluarga Zhao. Saat langit mulai gelap, 3 sosok berbaju jubah hitam keluar dari divisi penjaga kegelapan. Melaju di dalam kota meninggalkan jejak-jejak samar. Wajah Blue King serius seperti air. 2 ekor kuncir mengoyak udara meninggalkan suara ledakan. Di kedua sisinya, berdiri sosok besar yang gagah dan sosok ramping yang lembut seperti giok. Ternyata itu adalah Wu Gang dan Bai Jie. Akhirnya ketiga orang itu berhenti di tempat kurang dari 2 kilometer dari kompleks kebun kebahagiaan. Blue King berdiri di sisi paling depan, wajahnya masih serius. King, apa yang sebenarnya terjadi? Suara magnetis Wu Gang dipenuhi dengan kebingungan. Sejak ia mengenal Blue King, ia memang jarang melihat ekspresi seperti ini. Kakak Gang, Kakak Z, bersiaplah untuk bertempur. Blue King menarik napas dalam-dalam. Kilatan niat membunuh bergetar di matanya. Ini mungkin adalah pertarungan sampai mati. Wu Gang yang belum mengetahui situasi mendengar kata-kata Blue King. Tubuh yang tinggi sedikit bergetar. Wu Gang sudah menjadi pengendali kegelapan tingkat E puncak. Bai Zhe juga merupakan salah satu dari sedikit pengendali kegelapan tingkat E di divisi penjaga kegelapan kota Fengcheng. Ditambah lagi dengan Yuli, pengendali kegelapan tingkat D ini. Ketiga orang ini bisa dibilang adalah kekuatan terkuat dari trio divisi penjaga kegelapan. Apa sebenarnya yang membuat Yuli begitu serius menghadapi ini? Dengarkan aku, jika nanti kita bertemu dengan penguasa dari Gereja Merah, bunuh dia dengan segala cara. Saat suara itu mereda, 2 palu besar meluncur ke bawah. Retakan pada permukaan palu semakin melebar, memperlihatkan lebih banyak daging merah yang aneh. Tubuh Yuli yang kurus tampak mengandung kekuatan yang tak terhingga. Tangan mengangkat sebuah palu besar di atas bahu. Satu tangan lainnya menarik palu besar. Palu besar melintasi tanah yang tandus, meninggalkan jejak hitam yang pecah. Seperti surat tantangan seorang pahlawan kepada naga jahat. Wu Gang terlihat terkejut sejenak. Namun segera saja digantikan oleh semangat tempur yang membara. Ia berteriak dengan keras. Penguasa itu tidak ada artinya. Sialan. Tubuhnya yang sudah kekar itu semakin membesar. Seolah-olah dalam sekejap dia akan meledakkan baju ketat divisi penjaga kegelapan. Di bawah sisa cahaya senja yang memudar. Bayangannya menutupi kedua orang lainnya. Zizi melihat kedua orang di depannya dan menggelengkan kepala dengan putus asa. Ia mengucapkan sesuatu dengan nada sedikit sayang. Sial, 2 yang besar dan kecil ini sangat tidak sopan. Siapa yang pernah bertindak seperti itu sebelum melihat musuh?